Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasula minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ayuhal hadirun jamaah masjid di pondok pesantren atau ma'had Ihya'us Sunnah Tasikmalaya, bukan lagi di Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung. Sekarang ada safari dakwah ke Tasik dan Garut. Jadi kajian sore Jumat ini dipindah dulu ke Masjid Ma'had Ihya'us Sunnah atau MIAS di Tasikmalaya. Para santri, para asatidzah, para masyayikh, para staf, dan seluruh jamaah, juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar Radio Roja di beberapa kota, dan radio-radio lain, pemirsa Roja TV, Niaga TV, Rabbani TV, dan beberapa TV lain, juga para netizen di mana saja Anda berada, juga TV Tasik apa namanya? MGI untuk Tasik Sarang Sabudirinana. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Ma'arijil Qabul yang kita bahas setiap Jumat sore dipancarluaskan secara langsung oleh radio dan TV Roja. Kita sedang membahas rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan salah satu dari hal yang wajib diimani sebagai bagian dari iman kepada hari akhir adalah beriman kepada adanya pertemuan dengan Allah. Ini sudah kita terangkan. Taraf selanjutnya adanya arad dan hisab. Apa itu arad? Arad ada dua makna. Secara bahasa Arab itu disodorkan, dihadapkan atau ditampakkan. Ada arad dengan makna umum, yaitu seluruh makhluk dihadapkan kepada Allah Azza wa Jalla dengan membawa kitab catatan amalnya masing-masing. Tak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian terjadilah hisab dalam bentuk dialog antara Allah dengan si hamba. Termasuk orang-orang kafir, ya termasuk orang-orang kafir. Itu makna arad yang pertama. Makna yang kedua adalah makna khusus, yaitu ditampakkannya orang-orang mukmin ahli maksiat, dibongkar kemaksiatannya, tapi kemudian dialog itu hanya berdua mereka dengan Allah semata-mata. Orang mukmin tersebut dengan Allah. Ditutupkan satar atau gording. Orang lain tidak melihat dan tidak mendengar. Kemudian
Allah Azza wa Jalla mengungkap seluruh dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh mukmin tersebut dan diakui. Lalu Allah mengatakan, aku tutupi dosamu ketika di dunia dan aku ampuni pada saat sekarang ini. Ini arad khusus. Nanti ada penjelasan dalilnya secara rinci. Itulah makna arad. Dan arad bagian dari hisab. Akan tapi arad ini lebih umum daripada hisab. Adapun makna hisab adalah al-munaqasyah. Munaqasyah itu dialog antara Allah dengan manusia. Ada banyak hadis dan ayat yang menjelaskan tentang adanya arad dan hisab. Pertama surah Al-Haqqah ayat 18 Allah berfirman, "Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah." Pada hari itu kalian semua akan ditampakkan, akan dihadapkan kepada Allah. Tak ada sesuatu pun yang tersembunyi. Dalam Al-Zalzalah ayat 7 dan ayat 6 dan ayat 7 sampai ayat 8, Allah berfirman, "Yauma idzin yasdurun nasu ashtata liyurau a'malahum. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Pada hari itu seluruh manusia keluar dalam kondisi yang berbeda-beda secara bergerombol untuk diperlihatkan amal-amal mereka. Semua amal manusia diperlihatkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Siapa orang yang mengamalkan satu kebaikan sekecil debu, dia akan melihat. Tidak ada yang tersembunyi. Ditampakkan sekecil apapun itu amal. Sebaliknya siapa yang mengamalkan amal buruk sekecil debu, dia juga akan melihatnya. Lalu mereka ditanya, semua amal yang mereka lakukan. Tapi bukan ditanya apakah kalian melakukan amal-amal itu, bukan. Tapi kenapa kalian lakukan amal itu? Karena Allah lebih tahu dan sudah banyak bukti saksi mereka mengamalkan amalan-amalan yang telah mereka amalkan. Jadi tidak ditanya, betulkah kalian mengamalkan itu? Bukan. Tapi kenapa kalian mengamalkan amalan tersebut? Allah berfirman dalam surah Al-Hijr 92 dan 93. "Fawarabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun." Demi Rabbmu, demi Allah, benar-benar pasti kami akan bertanya kepada mereka semua. Ada penekanan pasti dan benar-benar. Karena adanya huruf la, lam taukid dibaca pendek, lanas'alanna. Kedua ada nun, taukid thaqilah di akhirnya. Tadinya nas'alu. Masuk huruf la, lanas'alu. Masuk huruf nun, taukid thaqilah di akhirnya, lanas'alannahum. Kami benar-benar pasti bertanya kepada mereka semua. Tentang apa? Amma kanu ya'malun. Tentang apa-apa yang telah mereka lakukan. Bukankah ada ayat dalam surah Ar-Rahman ayat 39? Fayauma idzin la yus'alu an dzambihi insu wala jan. Pada hari itu
Manusia atau jin tidak ditanya tentang dosa-dosanya. Ayat tadi surah Al-Hijr, mereka pasti akan ditanya. Dalam surah Ar-Rahman dikatakan jin manusia tidak ditanya tentang dosa-dosanya. Fa yauma idzin la yus'alu an dzambihi insu wala jan. Kok sepintas seperti bertentangan. Yang satu menyatakan pasti ditanya, yang lain ayat yang Ar-Rahman menyatakan tidak akan ditanya. Apakah bertolak belakang? Tidak. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, la yas'aluhum hal amiltum kadza li'annahu a'lamu bidzalika minhum walakin yaqul lima amiltum kadza wa kadza. Kata Ibnu Abbas, Allah tidak bertanya kepada jin dan manusia, apa kalian mengamalkan amal-amal buruk dosa ini apa tidak? Pertanyaannya bukan begitu. Tidak ditanya apakah beramal atau tidak. Tapi pertanyaan itu, kenapa lima amiltum kada wa kada? Kenapa kalian mengamalkan dosa ini, melanggar larangan ini, mengabaikan perintah ini? Jadi Allah pasti bertanya kepada mereka tentang kenapa mereka melakukan dosa. Adapun Ar-Rahman, jin dan manusia tidak ditanya tentang dosa mereka. Maksudnya tidak ditanya apakah mereka melakukan dosa atau tidak. Enggak, karena pasti sudah banyak bukti dan saksi mereka melakukan dosa-dosa tersebut. Ini sebagian ayat yang menjelaskan adanya hisab berupa ditampakkan amal, berupa adanya pertanyaan dari Allah kepada mereka. Nah, kalau orang itu ditanya, kenapa? Berarti ada dialog, ada munaqasyah. Itu karena dosa-dosanya, maka itu hisab. Siapa yang dihisab, berarti ditanya tentang dosanya, dia pasti diazab. Sebagaimana salah satu hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Berkata Rasul alaihi salatu wasallam, laisa ahadun yuhasabu yaumal qiyamah illa halak. Tak ada seorang pun yang dihisab pada hari kiamat kecuali pasti akan binasa. Jadi setiap yang dihisab, kena hisab, pasti binasa, pasti terkena azab. Mungkin kita bertanya, bukankah ada hisab yang mudah? Ya enggak? Bukankah orang-orang mukmin juga yang soleh dihisab, kemudian mudah dan masuk surga? Kan gitunya. Tapi kenapa Nabi menyatakan semua yang dihisab pasti diazab? Ternyata pikiran itu muncul juga di benak Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, "Ya Rasulullah, alaysa qad qala Allah Ta'ala fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura." Ini selamat. Ada yang dihisab tapi selamat. Adapun orang yang diberikan kitab catatan amal dengan sebelah kanan, dia akan dihisab tapi hisabnya mudah. Setelah hisabnya mudah, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dia akan kembali ke keluarganya di surga. Istrinya, kalau istrinya iman amal soleh juga ahli surga, akan ketemu lagi dengan istri. Dalam kondisi yang jauh berubah segala-galanya. Jangan sampai, aduh bosan si eta deui. Jangan. Bosan teh kalau kondisi keadaan adat pengadatan seperti di dunia nyebelin, iya. Tapi masa nyebelin masuk surganya?
Nah, ini berubah segala-galanya, sikapnya menjadi lembut, lunak, menyenangkan. Fisiknya yang tadinya goreng patut atau tidak menjadi mancala putra, mancala putri, gelisna kawanti-wanti, endahna kabina-bina. Bidadari surga aja sudah nggak ada yang menandingi di alam dunia. Adapun istri-istri ahli surga, wanita-wanita solihah di dunia dan kelak masuk surga jauh lebih cantik daripada bidadari surga. Mulai bosan, berubah segalanya. Nah, wayang khalibu ila ahlihi masrura, orang yang diberikan catatan amal dari kanan, dihisab dengan hisab yang mudah. Dia ke surga kembali kepada keluarganya masruro, dalam keadaan bahagia. Tuh ada ayat yang menyatakan dihisab, hisabnya mudah, selamat, tidak diazab, masuk surga. Tapi kenapa Nabi SAW menyatakan tak ada seorang pun yang dihisab pada hari kiamat kecuali pasti dia binasa karena diazab. Seolah-olah perkataan Nabi SAW ini bertolak belakang dengan ayat. Apa jawab Nabi SAW? Beliau berkata, innama dhalikal ard. Walaysa ahadun yunaqishul hisaba yaumal qiyamah illa udziba. Itu mah hisab yang disebut dalam ayat disebut arad. Arad itu tampakkan amal. Kemudian termasuk amal salah, amal dosa. Iya. Tapi kemudian oleh Allah itu amal dosa yang dilakukan oleh orang mukmin di dunia. Mukmin sesoleh-soleh mukmin ada dosanya? Pasti ada. Tidak ada mukmin yang maksum dari dosa. Tapi dosanya di dunia Allah tutup, Allah rahasiakan, di akhirat diampuni. Itu namanya arad. Nanti ada hadisnya. Ya. Nah, itu arad, bukan hisab. Adapun hisab, dialog, nanti dialognya juga ada diceritakan dalam hadis secara rinci. Ada orang yang ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berkata Nabi alaihi salatu wasallam, fayalqil amda, Allah menemui seorang hamba di hari pada hari kiamat. Fayaqul, lalu Allah bertanya, ay fulan, alam ukrimkum wa usawidkum wa uzawijkum wa askhara lakal khayla wal ibil. Hai fulan, bukankah waktu di dunia aku sudah memuliakan kamu, aku sudah memberikan banyak kenikmatan, memberikan kamu zonah, menundukkan bagi kamu segala macam binatang, kuda, unta, dan wa adharuka tar'as wa tarba'. Aku jadikan kamu pemimpin, kamu banyak pengikutnya. Si fulan orang ini majabala, benar. Diakui semua nikmat Allah waktu di dunia. Lalu Allah bertanya, adzananta annaka mulaqi? Apa kamu dulu menyangka enggak? Tahu enggak? Yakin enggak kamu akan berjumpa denganku pada hari ini? Orang ini menjawab, lah, enggak. Waktu di dunia dia enggak yakin akan berjumpa dengan Allah pada hari kiamat. Apa kata Allah? Fa inni ansaka kama nasitani. Kalau gitu aku juga mengabaikan kamu sekarang, sebagaimana kamu mengabaikan aku ketika kamu di dunia. Lalu dibiarkan. Beberapa saat ditanya dengan pertanyaan yang sama. Jawabannya sama. Ditanya lagi yang ketiga kali. Pertanyaannya sama, jawaban sama. Sampai yang keempat, pertanyaannya sama, lalu orang itu jawabannya berbeda. Ya Rabbi amantu bik.
wa bi kitabik wa bi rusulik wa sholaitu wa sumtu wa tasaddaqtu wa yuthni bi khairi mastata'. Ya Allah, dulu waktu aku di dunia aku beriman kepada Engkau, kepada kitabmu, kepada Rasulmu, aku sholat, aku saum, aku sedekah. Dia memuji diri semampu dia. Tadi mah beda, 3 kali pertama mah nggak ngakunya. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Hahuna idzan. Oh, sekarang kita buktikan di sini kalau gitu. Tsumma yuqalu lahu al-an nab'atsu syahidan 'alaik. Kata Allah, kita datangkan saksi untukmu. Dia berpikir siapa yang menjadi saksi atas dirinya? Dia berkata, manil ladzi yashhadu alayya, siapa yang akan menjadi saksi atasku? Di dalam riwayat lain, aku tidak mau menerima persaksian orang lain untuk memberikan persaksian tentang amalku. Yang menjadi saksi atas diriku adalah diriku sendiri. Karena dia tahu kalau yang lain yang menjadi saksi pasti binasa dia. Tapi kalau dirinya yang menjadi saksi, dia bisa membela diri, bisa berbohong. Disanggupi oleh Allah. Fayukhtamu ala fihi. Ditutup, dikunci, dibisukan tuh mulutnya. Mulutnya nggak bisa ngomong. Lalu Allah berkata kepada pahanya, dagingnya, tulangnya, antiqi, bicaralah kamu. Fatantiqu fakhiduhu wa lahmuhu wa idhamuhu bi'ilmihi. Maka bicaralah. Semua anggota badannya, pahanya bicara, dagingnya bicara, tulangnya bicara sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Dan omongan anggota badannya jujur. Apa kata Nabi SAW? وَذَلِكَ الْمُنَافِقَ وَذَلِكَ الَّذِي يَسْخَطُ اللَّهُ عَلَيْهِ. Inilah orang munafik. Itulah yang menyebabkan Allah murka kepada dia. Ini hisab. Hisab ini adanya dialog, munaqasyah antara Allah Subhanahu wa taala dengan orang tersebut. Dialognya tanpa penerjemah. Dengan bahasa apa? Ya bahasa Arab. Kalau nggak bisa gimana? Di sana mah ngadadak bisa. Kalau gitu nggak perlu belajar. Tetap perlu kita belajar bahasa Arab di sini bukan agar bisa bicara bahasa Arab di akhirat, bukan, tapi agar bisa memahami agama secara benar dan mendalam untuk diamalkan gitu. Untuk kepentingan kita di dunia kita belajar bahasa Arab tuh agar benar agama kita. Diterangkan dalam hadis masih dalam kitab Sahih Bukhari, diterima dari Ali bin Hatim radhiyallahu an, berkata Rasul alaihi salatu wassalam, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allahu yaumal qiyamah. Laisa bainallahi wa bainahu tarjuman. Fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddama min amalih wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nara tilqa'a wajhi fattaqun nar walau bisyiqqi thamrah." Kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali Allah mengajak langsung berbicara kepada dia pada hari kiamat. Tak ada penerjemah antara Allah dengan dia. Orang itu melihat ke sebelah kanannya. Tak ada yang dia lihat kecuali amal-amal yang telah dilakukannya di alam dunia. Dia melihat ke sebelah kirinya. Tak ada yang dia lihat kecuali juga amal-amal yang telah dilakukannya. Dia pun melihat ke arah depannya. Maka tidak ada yang dilihat kecuali neraka. Lalu kata Nabi SAW, fattaqun nar. Takutlah kalian kepada api neraka, walau bisyikit tamrah, walaupun cara
bertakwa atau takut kepada neraka itu dengan bersedekah dengan sepotong kurma. Syik itu satu kurma dibagi dua. Ini setengahnya diberikan sebagai sedekah kepada orang lain. Kecil kan? Satu kurma ada 1.000 rupiah. Duka. Tergantung kurma. Nah, ayana mahal, ayana murah kan. Anggaplah 1.000 rupiah. Besar apa kecil? Kecil enteng. Kadang kita menemukan uang 1.000 rupiah dari reret-reret acan, nggak diliriknya, cuma 1.000. Dibiarkan. Nah, kecil sedekah itu bisa menyelamatkan dari api neraka. Asal ikhlas. La tahtaqiranna minal ma'rufi syai'ah. Jangan kamu anggap enteng kebaikan walaupun sedikit. Walaupun hanya bersedekah dengan sepotong kurma tadi. Maka Allah Azza wa Jalla tidak melihat nilai dari sedekahnya. Tapi melihat keikhlasan, momennya. Kadang-kadang nilainya sedikit tapi bagi dia besar. Kadang-kadang nilainya besar tapi bagi pelakunya sedikit. Coba umpami orang yang punya uang hanya 100.000. Infak sedekah masukkan semuanya atau 90.000 masukkan ke kenceng, dia cuma pegang 10.000. Itu besar kecil? Besar bagi dia, 90%. Ada orang uangnya triliunan nyumbang 10 miliar, bagi dia kecil. Padahal nilainya antara 10 miliar dengan 90.000 besar mana? 10 miliar. Tapi pengorbanannya bisa lebih besar yang 90.000 tadi. Nah, Allah tidak melihat nilainya, kecil atau besar. Tapi lihat kadar pengorbanannya, keikhlasannya, momennya pas apakah tidak ya. Dalam hadis masih dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ini yang saya bilang tadi, hadis tentang arad. Arad itu ditampakkan amal-amal ahli maksiat dari kalangan orang-orang mukmin. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadanul mu'minu min rabbihi hatta yad'a alaihi kanfahu fayuqarriruhu bidhunubihi. Seorang mukmin didekatkan kepada Allah pada hari kiamat. Kemudian diturunkan sater, gording penutup. Orang lain nggak lihat, nggak dengar. Hanya dia dengan Allah. Lalu Allah menyuruh orang itu mengakui dosa-dosanya. Ata'rifu dzamba kadza? Kamu mengakui dosa kamu ini. Dia menjawab, Rabbi a'rif. Ya Allah, aku akui, aku tahu aku berdosa. Dalam riwayat lain, semua dosa dia dimulai dari yang kecil diungkit. Kamu berdosa hari ini, melakukan ini, hari itu melakukan itu, terus diakui. Ata'rifu dzamba kadza fi yaumi kadza? Kamu mengakui dosa ini pada hari itu? Iya, semuanya dosa diungkit dan diakui. Sampai hatta qarrara min dzunubihi, sampai dia itu mengakui semua dosa-dosanya. Terus dia menyatakan wa dhanna annahu qad halak. Dia menyangka dirinya itu pasti binasa, diazab karena dosa-dosanya itu. Lalu Allah berkata, semua dosamu itu ketika di dunia ditutup, dirahasiakan, orang lain nggak tahu. Dan hari ini aku ampuni dosamu itu. Inilah arad dan bukan hisab. Arad untuk orang mukmin ahli maksiat. Dosanya ditampakkan, tapi tidak ada yang melihat karena tertutup oleh gordeng, oleh penutup, hanya dia dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian diampuni.
Ini yang kemudian disebut dengan sebutan maghfirah, sering saya ungkap. Maghfirah adalah mencakup dua makna. Dirahasiakannya dosa ketika di dunia, ditutup oleh Allah. Dan diampuninya dosa itu di akhirat dan tidak diazab. Apakah semua orang mukmin demikian? Enggak, hanya mukmin tertentu. Ada orang mukmin yang dosa tidak dapat maghfirah. Mungkin di dunianya dibongkar orang semua tahu, walaupun di akhirat diampuni. Atau di dunia dirahasiakan orang-orang enggak tahu, tapi di akhirat diazab. Itu enggak dapat maghfirah. Yang dapat maghfirah mah orang berdosa, dosanya ditutup, dirahasiakan oleh Allah di dunia, di akhirat diampuni oleh Allah Azza wa Jalla dan tidak diazab. Apa semua orang mukmin ahli maksiat begitu? Tidak. Ada yang diazab, ada yang dibongkar, ada yang dapat maghfirah. Siapa yang dapat maghfirah? Orang yang mengamalkan amalan-amalan tertentu. Dalam Al-Quran diterangkan, dalam hadis banyak dijelaskan. Di antaranya umpama jaga lisan nih. Berkatalah yang baik, yang benar. Pakai untuk kebaikan, pakai baca Quran. Belajar mengajarkan ilmu, pakai berzikir, berdoa, memberi nasihat, berkata-kata yang baik. Siapa yang menjaga lisan, Allah kasih maghfirah. Dosanya ditutup di dunia, di akhirat diampuni. Kata siapa? Allah yang menjamin. Wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Tuh. Berkatalah dengan perkataan yang baik. Maka Allah akan mensolehkan amalmu. Artinya memberi hidayah untuk beramal soleh. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Kita tidak artikan dan Allah akan mengampuni dosa-dosa. Enggak. Tapi Allah akan memberi maghfirah kepadamu. Karena maghfirah lebih dari sekedar diampuni dosa. Selain diampuni dosa, juga dosa itu diapakan tadi? Ditutup, dirahasiakan dari orang-orang ketika di dunia. Pegang sunnah Nabi SAW. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Yuhibbukumullah," terus wa yaghfir lakum dzunubakum. Tuh lihat. Katakan oleh Muhammad, kalau kalian mencintai Allah, ikuti aku, ikuti Nabi SAW. Allah akan mencintai kamu dan memberi maghfirah kepadamu. Di dunia dosa itu ditutup, di akhirat dosa itu diampuni. Jadi banyak beberapa amalan pengundang turunnya maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu nggak salah satu di antara amalan pengundang turunnya maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah apa yang sedang kita lakukan sekarang ini, dan kalian setiap hari selama berjam-jam melakukan amalan itu. Apa tuh? Belajar. Belajar Quran, membahas isinya secara benar. Ngumpul di masjid seperti ini. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha wa malaikatahu," bukan itu. Itu mah ayat, ini kan hadis. Bukan yusalluna ala nabi. "Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namlah fi juhriha wa hatal hut la yusalluna ala muallimin nasil khair." Sesungguhnya Allah, para malaikatnya, semua penghuni langit dan penghuni bumi, sampai semut yang ada di lubangnya, ikan-ikan yang ada di lautan, semua bersolawat. Dalam hadis ini dari Abu Umamah Al-Bahili, riwayat Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih, menyatakan
orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Dalam riwayat yang diterima di Sofwan bin Asal, orang keluar dari rumah sekedar untuk mencari ilmu. Maka Allah bersolawat kepada dia, para malaikat bersolawat, seluruh makhluk penghuni langit, penghuni bumi. Yang belajar dan mengajarkan kebaikan itu dapat solawat dari Allah. Pujian Allah, solawat para malaikat, permohonan magfirah dari Allah. Turun magfirah tuh kepada orang-orang yang ngaji seperti ini. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, inna lillahi malaikatan sayyarah. Allah itu memiliki beberapa malaikat yang muter-muter gitu. Yabtaguna majalisal ilm. Mereka mencari majlis-majlis ilmu. Ketika dapat, turun. Terus bertumpuk sampai ke langit dunia. Ini ringkasnya hadisnya. Setelah selesai, naik ke Allah. Oleh Allah ditanya, mereka menjawab, salah satunya adalah mereka itu berkumpul karena ingin surgamu, karena takut nerakamu. Apa kata Allah? Saksikan oleh karena qad ghafartu lahum. Aku ampuni, aku kasih mereka magfirah. Karena ngumpul di masjid Allah untuk mempelajari agama Allah. Ini kalian lakukan kan setiap hari selama berjam-jam. Nikmati itu. Ampunan turun selain pahala, selain rahmat, selain sakinah, ketentraman jiwa. Kalian sebagai santri yang sehari-hari mempelajari agama Allah selama berjam-jam dalam satu harinya. Dan itu terus berlangsung selama tahunan. Andai ini. Setiap jamnya kalian dibayar 1 juta rupiah berupa uang, kalian sudah menjadi miliarder, bahkan uang kalian sudah triliunan. Hitung 1 jamnya 1 juta. Sehari berapa jam? Ini selama berapa tahun gitu. Dan akan terjadi lagi selama beberapa tahun yang akan datang. Andai ini uang, sudah triliunan uang. Minimalnya ratusan miliar, kaya raya. Ini yang Allah berikan lebih dari sekedar uang. Banyak pahala iya. Maghfirah iya. Rahmat iya. Sakinah iya. Kemuliaan iya. Andai semua janji Allah kepada para penuntut ilmu itu diuangkan, kalian menjadi orang-orang yang terkaya di dunia. Dan ternyata ini nanti Allah berikannya sebagian kecil di dunia dan nanti sebagian besarnya di akhirat. Nggak kebayang kebahagiaannya kayak apa yang akan kalian alami di akhirat nanti. Kalau sabar, ikhlas, enjoy, menikmati seluruh proses belajar. Dan ini pasti banyak tantangan. Malas, ream gitu kan. Ada macam-macam lah. Saya pernah duduk di posisi seperti kalian. Pernah nyantri juga dulu. Kebayang selalu ngantuk gitu. Itu tidur ternikmat itu tidur ketika belajar. Beres belajar cenghar deh itu. Betul apa benar? Ketika Jumatan itu. Insomnia juga itu tibra ketika Jumatan itu. Ketika sedang ngaji, lu ngantuknya. Pokoknya habis ngaji pasti bakal langsung tidur. Habis ngaji cenghar. Seger, fresh. Sekarang belajar lagi, ngantuk lagi. Itu tantangan. Setan tidak akan membiarkan kalian seberuntung itu di akhirat. Nanti enggak. Digoda agar proses belajar kalian ini tidak menghasilkan apa-apa. Tidak, minimalnya terhambat. Kalau berhasil tidak gede-gede amat. Sabarlah kalian. Ingat, kehidupan ini begitu cepat berlalu.
Apa yang kalian alami suka duka selama belajar kelak akan menjadi kenangan manis dan indah setelah semuanya ini berlalu. Kan kalian ceritakan ke anak-anak dulu ya, Abi waktu kecil lagi pesantren begini-begini. Ketawa. Waktu mengalaminya sedih, nangis, tegang, takut, luar biasa. Pas nanti diceritakan jadi lucu. Anak-anak saya kan semua pesantren ya. Kalau libur atau sekarang ngumpul, terus cerita tentang pengalaman waktu pesantren. Aduh nggak kuat nahan ketawa itu. Sampai keluar air mata, bukan sedih, saking nggak kuat menahan keinginan untuk tertawa. Lucu sekali. Tapi ketika mereka mengalami peristiwa yang mereka ceritakan, itu menegangkan, menakutkan gitu ya. Seperti itu. Coba aja nanti rasakan ya. Kalau kalian sudah jadi kakek-kakek dan begitu, akan ingat kepada ucapan saya. Ya, saat itu saya masih muda insya Allah. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu an. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an umri fima afnah wa an ilmi fima amila fihi wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablah wa fi riwayatin wa an syababihi fima afnah." Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sebelum dia ditanya dulu tentang 4 hal. Coba kalian persiapkan jawaban di akhirat nanti. Ketika pertanyaan ini disodorkan kepada kalian, apa jawabannya? Persiapkan sekarang. Pertama, tentang umurnya, untuk apa umur ini dihabiskan. Di dalam riwayatnya tentang masa mudanya, untuk apa masa muda ini dihabiskan. Prinsip umumnya orang pemuda kan mumpung masih muda mah senang-senang dulu ya. Happy-happy gitu. Ngumpul-ngumpul sama ke kawan-kawan, ketawa, ketiwi, cekakak, cekikik dulu. Nanti ibadah mah kalau sudah tua, kalau sudah bau tanah, kalau sudah punya cucu baru tobat. Ada yang begitu? Ada. Mereka nggak sadar masa muda itu ditanya. Untuk apa dihabiskan? Umumnya masa muda dipakai hura-hura. Ada sekelompok kecil orang menghabiskan masa mudanya untuk ibadah. Ini istimewa. Orang ini akan diistimewakan di akhirat. Salah satu keistimewaan yang akan didapat pemuda yang hebat seperti ini, di alam mahsyar semua orang kepanasan, matahari dekat, dia dinaungi di bawah naungan Allah, di bawah naungan arsy Allah pada hari kiamat. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah di hari yang tidak ada naungan lain saat itu kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah pemuda nasya'a fi ibadatillah yang tumbuh berkembang menghabiskan masa mudanya untuk ibadah, untuk belajar, untuk sholat, saum, menghafal Quran dan seterusnya. Spesial nih orang. Istimewa nih pemuda. Di akhirat ini akan diistimewakan oleh Allah Azza wa Jalla. Biarkan pemuda senang-senang, hura-hura, lari dari ibadah. Tapi nanti di akhiratnya loh, mereka menderita. Jadi akan ditanya masa muda, umurnya untuk apa dihabiskan. Yang kedua, wa an ilmi fima amila fi. Ilmunya diamalkan ataukah tidak. Ingat, kenapa kita belajar ilmu? Ilmu itu bukan tujuan, ilmu itu alat. Tujuannya adalah pengamalan dari ilmu itu. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala menyatakan,
Innama yuta'allamul ilmu liyuttaqallahu bihi. Ilmu hanya dipelajari untuk dijadikan alat bertakwa kepada Allah. Dengan cara apa? Diamalkan. Nggak peduli orang itu kaya atau miskin. Dengan ilmu selamat dunia, selamat akhirat. Sebuah hadis yang sahih diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitab Musnad. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Uhaddithukum haditsan fahfadhuh." Aku sampaikan kepada kalian satu hadis. Hafalkan. Innama dunya li arba'atin nafar. Dunia ini hanya diperuntukkan bagi 4 golongan manusia. Kita masuk golongan mana? Coba lihat nanti. Pertama, ini yang terbaik. Abdun razaqahullahu ilman wa malan fayattaqi fihi rabbah wa yasilu fihi rahimah wa ya'lamu fihi lillahi haqqa fadzalika bi afdalil manazil. Tuh. Pertama, seorang hamba yang diberi rezeki berupa ilmu dan harta. Hartanya banyak, melimpah, bro dijuru, bro dipantau, ngalayah di tengah imah, lubak libuk nepikeun ka teu kalebok, saking banyaknya. Tapi dia berilmu. Fayattaqi fihi rabbah. Dia gunakan ilmunya, hartanya untuk bertakwa kepada Allah. Ilmunya diamalkan. Hartanya dimanage, diatur oleh ilmunya. Keluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya. Dipakai tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah, meremaweh kepada manusia. Ada ma'had yang sedang dibangun, disumbang. Ada pondok pesantren yang sedang membebaskan lahan untuk perluasan, disumbang. Jadi termasuk ma'had kita ini, Ihya Sunnah di Tasikmalaya kan sedang membebaskan lahannya, hektaran, karena sudah tidak bisa menampung jumlah santri gitu. Dan belum lunas, udah lunas belum? Belum. Hah? Sudah? Oh belum, masih lama? Masih perlu donasi? Perlu apa tidak? Kalau nggak perlu nggak apa-apa. Perlu. Berapa lagi saya lihat tadi? 51 miliar lagi. Sudah ada uangnya? Belum. Mau? Soalnya nanti di antara jamaah yang mendengar di radio, di TV, lewat YouTube, lewat media sosial mendengar, nih Ma'had Ihya Sunnah Tasikmalaya sedang membebaskan lahan untuk perluasan karena sudah overload, santri sudah nggak nampung, ya. Mau nyumbang 10 miliar tidak akan ditolak, mau 30 nggak juga lah ya. Kalau 50 apalagi ya. Semoga ada beres kajian ini kering, saya ngehandle. Amin. Ini hari Jumat sore. Tidak ada satu saat di hari Jumat yang di saat itu orang berdoa ke Allah kecuali Allah pasti kabulkan. Amin. Itulah ya. Semoga cepat lunas ya. Semoga cepat lunas. Pertama, tadi dikatakan tidak bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya. Pertama tentang umurnya atau masa mudanya untuk apa dia habiskan. Kedua, ilmunya diamalkan atau tidak. Ilmu itu dituntut, dicari, dipelajari untuk diamalkan. Dunia untuk 4 orang. Pertama, hamba yang diberi harta dan ilmu. Dia bertakwa kepada Allah dengan hartanya. Keluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya. Dia ingin hartanya ini menguntungkan dia, jadi celengan dia di akhirat nanti. Pahalanya jariyah. Setiap kali ada santri yang belajar di tanah tersebut, santrinya dapat pahala? Dapat. Gurunya dapat? Dapat. Siapa lagi yang dapat? Yang nyumbang tempat itu. Santri bisa mati, ya enggak?
Ada santri yang mati, ya pastilah suatu saat mati. Guru begitu. Tapi tanah mada nggak akan musnah sampai kiamatnya. Dipakai terus, belajar terus. Orang yang nyumbangnya sudah mati, ininya masih manfaat bagi yang hidup. Ngocor ngalir terus tuh sampai kiamat tuh. Kebayang segede apa, sebanyak apa itu pahalanya. Jadi hartanya dia manage, dia atur dengan ilmunya. Dipakai bertakwa kepada Allah. Wa yasilu fihi rahimah. Dia pakai juga hartanya, ilmunya untuk bersilaturahmi, menyambung tali kasih sayang dengan sesama kerabat. Kerabatnya dibantu. Kerabatnya dibimbing, dididik. Dikasih ilmu, dikasih harta, dikasih bantuan. Gimana gak dekat mereka? Ya, gimana gak sayang mereka? Terus wa ya'lamu fihi lillahi haqqa. Orang ini tahu hak Allah dalam harta dan ilmunya. Diamalkan dan dipakai untuk kebaikan. Ini seutama-utama hamba di alam dunia. Kaya dan bahagia di dunia, selamat dan juga bahagia di akhirat di surga. Kaya di dunia, masuk surga di akhirat. Mau kayak begini? Ya, mau banget. Ilmu itu kuncinya ya. Ini kalau 4 golongan ini diteruskan, habis waktunya untuk ini. Materi kita belum selesai. Jadi yang kedua ditanya ilmunya, diamalkan apa tidak? Kalian sekarang belajar untuk beramal. Bukan untuk sekedar tahu dan faham, tapi untuk diamalkan. Kalau ilmu tidak diamalkan, Al-Qur'anu hujjatun lak au alaik. Quran itu menjadi alasan yang menyelamatkan kamu kalau itu diamalkan, atau menjadi azab bagi kamu kalau tidak diamalkan. Maka teguran-teguran Allah dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW kepada orang yang berilmu, itu disebabkan karena tidak beramal. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Karena ini santri dan ustaz semua nggak perlu saya terjemahkan ya. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatslunal kitab afala taqilun. Teguran Allah kepada siapa? Berilmu tapi tidak mengamalkan. Dan banyak lagi, hadis lebih banyak lagi loh ya. Jadi amalkan ilmu karena itu akan ditanya. Ketiga, wa an malihi min aina iktasaba fi ma anfaqahu. Dia akan ditanya tentang hartanya. Dari mana harta itu dia peroleh, kemana harta itu digunakan. Kalau ilmu hanya satu, pertanyaan diamalkan atau tidak. Masa muda atau umur hanya satu, dipakai apa? Kalau harta pertanyaannya 2, dari mana itu diperoleh, untuk apa itu digunakan. Cara memperoleh halal apa haram. Kadang-kadang halal. Dipakai apa? Dipakainya yang haram. Atau sebaliknya, caranya haram walaupun disumbangkan ke masjid, disumbangkan ke pondok pesantren, nggak diterima. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik, nggak akan bisa nerima kecuali dari yang baik-baik. Apalagi cara mendapatkannya haram, dipakai yang haram. Nyolong, nipu, merampok, terus dipakai mabok. Wah, lengkap namanya. Dan yang terakhir, yang keempat, wa an jismihi fi ma'ablah. Dia akan ditanya tentang jasadnya, badannya. Untuk apa dia pergunakan? Untuk berleha-leha. Surga nggak bisa diraih dengan cara santai, rileks, berleha-leha. Lihat firman-firman Allah.
Syarat untuk meraih surga itu harus banting tulang, peras keringat, bermandikan darah, bercucuran air mata, dug hulu pet nyawa, tisuk jedur nepikeun ka sore jeder. Suku dijen hulu, hulu dijen suku, banting tulang, peras keringat, dengan itu pun surga belum tentu bisa diraih. Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apa kalian menyangka bahwa kalian itu akan mudah masuk surga begitu saja? Padahal belum datang cobaan, ujian, pengorbanan seperti yang teralami oleh orang-orang sebelum kalian. Massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu. Mereka ditimpa penderitaan, ditimpa kesengsaraan, kanyeri, kaperih, larawirang geus kasorang, semua yang pahit yang getir sudah dialami. Wa zulzilu, sampai keguncangan, sarap psikis, tegang, takut, wah segala macam. Karena istiqomah di atas kebenaran. Setegang apa? Sehebat apa? Hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ah, sampai Rasul dan orang-orang yang beriman bersama berkata, mata nasrullah, kapan ini datangnya pertolongan Allah? Sudah kritis. Ya enggak? Lalu Allah menjawab, ala inna nasrullahi qarib. Ingatlah, pertolongan Allah kalau sudah sampai pada momen kejepit begitu, itu sangat dekat. Turun pertolongan Allah. Setelah dibiarkan dulu oleh Allah, sehebat apa ini pengorbanannya, ketangguhannya, ketabahannya, kesabarannya, dan seterusnya. Setelah terbukti semuanya, sabar, tangguh, betul-betul pengorbanan sudah maksimal, baru Allah turunkan pertolongan. Itu harga yang harus dibayar untuk bisa meraih surga. Jangan berharap kalian dengan berleha-leha, bersenang-senang, enak-enakan, lalu surga langsung di tangan. Semua ditanya tentang jasad kita, tentang ilmu kita, tentang harta kita, tentang umur kita, tentang masa muda kita. Semuanya itu akan ditanya pada hari kiamat. Inilah yang disebut dengan hisab. Selamat tidaknya kita dari murka dan azab Allah serta kebinasaan sangat tergantung dari amal yang kita lakukan ketika di dunia ini. Persiapkan jawaban kita untuk menjawab pertanyaan di alam mahsyar nanti. Coba sekarang umur dipakai apa? Alhamdulillah kalian nih masih muda-muda menghabiskan umurnya untuk ibadah, untuk belajar, kelak untuk mengajar, kelak untuk berdakwah. Luar biasa tuh ya. Pertahankan ini sampai akhir hayat. Kehidupan kita nggak boleh lepas dari belajar mengajar dan ikhlas. Itu akan menjadikan kalian manusia terbaik. Khairukum man 'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Quran sepanjang umurnya, tapi dengan ikhlas. Nah, besok ada kajian tentang menjadi manusia terbaik. Ini sudah dapat bocoran sedikit ya. Belajar sejak kecil terus sampai mati. Sampai matinya di atas ilmu. Baik mengajar, menyebarkan, mendakwahkan ilmu, mengamalkan ilmu atau belajar ilmu. Mati dalam keadaan demikian. Maka hidup menjadi manusia terbaik. Sampai di akhirat tetap akan menjadi manusia terbaik. Persiapkan jawaban tentang umur, tentang masa muda, tentang ilmu apa diamalkan atau tidak. Nah ini yang kalian belum selamat. Ilmu diamalkan apa tidak. Itu ya. Segera amalkan. Nanti ditanya loh.
harta. Nanti kalian akan dapat harta. Tapi jangan niatkan belajar ilmu untuk memperoleh harta ya. Siapa orang yang meniatkan ilmu untuk akhirat, dunia akan mengejar dia. Dalam keadaan dunia itu hina dalam pandangan dia. Kejar akhirat, dunia akan mengejar. Kejar dunia, dunia lari menjauh, akhirat gak dapat, rugi dua-duanya. Perhatikan juga jasad kalian dipakai. Apa itu jawaban yang harus kita siapkan untuk menghadapi hisab di akhirat ya. Inilah penjelasan tentang adanya hisab di akhirat nanti. Nanti jenis hisab lainnya, proses hisab itu bukan sampai hanya di sana, nanti ada didatangkannya saksi-saksi ya, ditimbang macam-macam, itu bagian dari proses hisab. Nanti akan kita jelaskan di hari Jumat sore yang akan datang. Cukup ya sampai di sini. Insya Allah kita akan jumpa lagi di Jumat sore yang akan datang untuk pendengar pemirsa radio dan TV. Kalau untuk masyarakat Ihya Sunnah Tasikmalaya ya silakan lanjutkan aktivitas masing-masing di Jumat sore yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.